Apa sih makna demokrasi yang damai bagi Gerakan Pemuda Ansor ini? Demokrasi yang damai itu demokrasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh para pendiri bangsa kita. Apa sih bentuk kontribusi nyata Gerakan Pemuda Ansor di lapangan untuk mencegah konflik atau perpecahan di tengah perbedaan pilihan politik? Ansor lebih banyak berperan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana berpolitik yang santun. Jika terjadi konflik internal dalam organisasi, solusi seperti apa yang akan diambil? Khusus di Gerakan Pemuda Ansor, rata-rata konflik itu bisa kami selesaikan dalam... Kira-kira seberapa penting sinergi antara KPU dengan organisasi kepemudaan? Sangat penting. Selanjutnya, kira-kira apa langkah konkret Ansor dalam mendorong partisipasi pemilih? Untuk mendorong partisipasi pemilih, apalagi generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemilih, saya Asfar Ramli selaku host pada episode kali ini. Senang sekali bisa menyapa teman-teman pemilih pada sore hari ini dalam podcast KPU Bantaeng. Ruang berbagi cerita, informasi dan inspirasi seputar pemilu dan demokrasi. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana peran Ansor dan tanggung jawab demokrasi pasca pemilu. Telah hadir bersama kita narasumber Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bantaeng yang akan berbagi pandangan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang bagaimana pesan-pesan kebangsaan bagi kita semua teman-teman pemilih. Baik, selamat sore Pak. Sore Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman pemilih di seluruh Kabupaten Bantaeng, bahkan di seluruh Provinsi Selatan. Menyaksikan podcast kita hari ini, mungkin bisa diperkenalkan diri secara singkat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Yusuf, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bantaeng. Hari ini kami di Gerakan Pemuda Ansor mengucapkan banyak terima kasih atas undangan KPU Bantaeng untuk hadir dalam podcast pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Bantaeng. Dan saya ingin menyapa seluruh teman-teman pemilih di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Bantaeng dan Sulawesi Selatan. Selamat datang dan semoga kita semua sehat selalu. Amin, terima kasih. Jadi mungkin bisa diceritakan secara singkat tentang apa sih sebenarnya Gerakan Pemuda Ansor itu supaya teman-teman pemilih tahu. Kemudian bagaimana sih perannya Ansor di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantaeng ini? Gerakan Pemuda Ansor itu adalah organisasi yang lahir di bawah Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Oh ya, dari Nahdlatul Ulama ya. Ansor ini lahir di tahun 1534 Hijriah. Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 24 April 1924 Masehi. Oh iya. Sudah termasuk organisasi yang sudah cukup dewasa di Republik ini. Ansor ini dikenal bahkan mengibarkan namanya ketika sebelum kemerdekaan. Oh iya. Organisasi yang ikut serta dalam proses perjuangan kemerdekaan ini salah satunya adalah Gerakan Pemuda Ansor Pemuda Ansor. Dulu itu dikenal dengan Laskar Hizbullah. Yang organisasi ini awalnya namanya Subhanul Watan. Kemudian berubah nama ketika Kongres Muktamar Nahdlatul Ulama ke-9 di Banyuwangi, kemudian resmi namanya menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Menurut saudara atau sahabat ketua, apa sih makna demokrasi yang damai bagi Gerakan Pemuda Ansor ini? Bagi kami di Gerakan Pemuda Ansor, demokrasi yang damai itu demokrasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh para pendiri bangsa kita.
salah satu pendiri bangsa kita ini ada tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari yang sudah merumuskan atau memberikan pengetahuan tentang maqasidus syariah. Salah satu yang ada di maqasidus syariah itu adalah bahwa demokrasi itu menjamin toleransi. Toleransi. Jadi perbedaan pendapat dalam sebuah proses demokrasi harusnya dipandang menjadi hal yang biasa saja, karena ini dijamin oleh undang-undang. Makanya pemilih damai bagi kami adalah pemilu yang kita bebas memilih dan menyalurkan pendapat kita di ruang-ruang publik. Apa sih bentuk kontribusi nyata Gerakan Pemuda Ansor di lapangan untuk mencegah konflik atau perpecahan di tengah perbedaan pilihan politik? Ansor lebih banyak berperan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana berpolitik yang santun. Ya, betul. Ansor juga lebih banyak berperan untuk menangkal hoax yang kemudian itu bisa memprovokasi rakyat, memprovokasi masyarakat dan mengarahkan pada perpecahan. Betul. Dan kami aktif mengawal pemilu sejak dulu, dan sampai hari ini kami tetap mengawal itu, bukan hanya sebelum pemilu tapi pasca pemilu. Tentu peran-peran OKP atau organisasi kepemudaan seperti Ansor juga dibutuhkan untuk mencegah konflik pasca pemilu. Kemudian menyikapi perbedaan pilihan politik, seperti apa kira-kira gerakan sebagai leader ini di Gerakan Pemuda Ansor untuk menyelesaikan persoalan itu, persoalan perbedaan politik itu? Tentu di internal Gerakan Pemuda Ansor misalnya dalam proses demokrasi kadang-kadang juga kami berbeda pandangan, kami berbeda pilihan, tapi bagi kami perbedaan pilihan itu biasa saja. Itu tidak akan mempengaruhi roda organisasi. Kami juga mempersilahkan seluruh kader-kader Gerakan Pemuda Ansor untuk memilih pemimpin dengan bebas tanpa tekanan apapun. Tentu kami hanya berpesan bahwa apapun dan siapapun yang kader-kader pilih, tentu kader-kader Ansor yang ada di dalam harus menjaga fungsi-fungsinya sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor. Fungsi utamanya tentu menjaga proses demokrasi ini berlangsung sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam agama kita, termasuk dalam undang-undang bernegara ini. Iya, betul. Nah, jika terjadi konflik internal dalam organisasi, misalnya kurangnya koordinasi anggota untuk mencapai tujuan organisasi, solusi seperti apa yang akan diambil dari ketua Ansor sendiri untuk menyikapi hal seperti itu? Dalam proses organisasi ini kadang-kadang memang ada konflik-konflik kecil yang kemudian terjadi, tapi khusus di Gerakan Pemuda Ansor rata-rata konflik itu bisa kami selesaikan dalam rapat-rapat kecil Gerakan Pemuda Ansor. Tentu Gerakan Pemuda Ansor ini salah satu organisasi yang aktif, bertemu tiap minggu malah kadernya. Kami keliling kecamatan melakukan kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan keagamaan. Tentu acara ini akan menjadi ruang berdialog bagi seluruh kader yang kemudian ada proses komunikasi mungkin yang tidak ketemu antara kami bisa selesaikan di hal-hal itu. Nah, di Ansor itu dikenal dengan tradisi tabayun. Kita bertemu untuk saling mendengarkan pendapat, membuka ruang-ruang komunikasi yang bisa mengingatkan kita semua bahwa organisasi ini punya ADRT, punya aturan main yang dalam proses ini konflik itu tidak boleh menghalangi roda organisasi. Kita harus selalu berjalan dan menjaga gerak organisasi ini bersama. Jadi saya sangat menarik apa yang menjadi ulasan Ketua Gerakan Pemuda Ansor, bahwa memang di setiap kelembagaan pasti ada perbedaan, kemudian ada konflik, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan di proses pertemuan-pertemuan yang secara rutin dilakukan oleh teman-teman Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian kita akan nyerempet masuk lagi di tanggung jawab bersama. Kira-kira seberapa penting sinergi antara KPU dengan organisasi kepemudaan? Sangat penting. KPU menjadi ruang kerjasama bagi seluruh elemen masyarakat, karena tanggung jawab pemilu sepemahaman kami bukan hanya tanggung jawab KPU, tapi ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi-organisasi kepemudaan. Iya, betul. Nah, organisasi-organisasi kepemudaan seperti Ansor ini
bisa membantu KPU misalnya sosialisasi, kemudian edukasi pemilih, tapi tentu tugas utama kami adalah menjaga kondusivitas dalam proses pemilihan agar bisa menjamin pemilu ini berjalan jujur, adil dan partisipatif. Iya betul, terima kasih. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman Gerakan Pemuda Ansor dan seluruh teman-teman lembaga di Kabupaten Bantaeng tentu ini menjadi sebuah langkah yang harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan di masa depan, bahwa kolaborasi itu penting untuk menjaga kualitas demokrasi kita ini. Nah, selanjutnya kira-kira apa langkah konkret Ansor dalam mendorong partisipasi pemilih? Bagi kami di Gerakan Pemuda Ansor, tentu untuk mendorong partisipasi pemilih, apalagi generasi muda, kami melakukan pendekatan yang lebih friendly, ya, diskusi pendidikan politik, Ya. diskusi kebangsaan, Ya, yang rata-rata Gerakan Pemuda Ansor itu punya kader di seluruh kecamatan dan desa. ya, Nah, tentu ruang-ruang sambil kami melakukan pengajian, tentu juga kami mensosialisasikan kepada Gen Z, generasi muda hari ini, bahwa keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi ini penting. Jangan apatis, karena kita lah yang akan menentukan masa depan daerah kita. ya. Nah, tentu generasi muda ini harus jauh lebih aktif dalam proses pemilihan. Ya, sangat menarik sekali. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, ada satu pertanyaan kunci yang mungkin kita bisa jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita semua teman-teman pemilih. Kira-kira apa sih tantangan terbesar bagi gerakan teman-teman di Gerakan Pemuda Ansor ini dalam menjaga demokrasi yang damai di tingkat daerah seperti Kabupaten Bantaeng? Saya kira tantangan terbesarnya adalah hari ini kita menyaksikan dengan kebebasan kita bersosial media, kita bisa menyaksikan banyak berita yang kemudian itu hoax sesungguhnya untuk menggiring opini publik. Kemudian ada politik identitas yang sangat kental, kemudian ada fanatisme yang berlebihan di tengah-tengah masyarakat, yang kalau ini tidak kita antisipasi, ini bisa memicu konflik berkepanjangan di antara kita semua. Oleh karena itu, tantangan paling besarnya saya kira kita semua harus ikut berperan aktif dalam memfilter berita-berita hoax, Ya. kemudian ada politik identitas, dan kita berharap bahwa tidak ada politik identitas termasuk membawa-bawa nama agama dalam proses pilkada Ya, misalnya. ini sangat penting sekali. Ya, saya kira ini banyak kita temukan, dan kita berharap dengan proses pendekatan yang kita lakukan tidak ada fanatisme yang berlebihan. Ya, betul. Sampai proses pilkada, setelah pilkada kita akan bercerai-berai hanya karena kita berbeda pilihan. Ya. Bagi kita biasa-biasa saja berbeda Ya, pilihan. pilkada ini sebuah ruang adu gagasan sih sebenarnya, adu visi misi, dan kita berharap semua sudah selesai, dan komitmen Gerakan Pemuda Ansor untuk tetap menangkal berita-berita hoax kepada teman-teman generasi Z dan generasi milenial, karena inilah sebenarnya yang harus menjadi corong. Dan yang paling terakhir sekali, mungkin ada pesan atau harapan Gerakan Pemuda Ansor yang hari ini diwakili oleh ketuanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng agar tetap menjaga persatuan pasca pilkada ini. Saya kira harapan saya bahwa kita berharap seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Bantaeng, untuk kembali bersatu setelah pilkada. Ya, Perbedaan pilihan bagi kita dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi dan menjaga demokrasi itu biasa. biasa. Pilkada telah selesai, kita mungkin pernah berbeda pilihan, Ya. pernah berbeda pandangan sebelum pilkada, tapi setelah pilkada kita akan mendukung seluruh program pemerintah yang terpilih. Sangat menarik. Siapapun pemimpin kita, sudahlah kan, pilkada sudah selesai, ayo kita bersatu padu, Ya, bersatu untuk terus mendukung pemerintah yang hari ini telah berjalan, dan bagi kita kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses pemerintahan ini dengan baik. Kita berharap Bantaeng ini lebih maju pasca pilkada ini, dan itulah pemimpin yang terbaik. Siapapun yang hari ini memimpin Bantaeng, itulah pemimpin yang terbaik yang dikehendaki oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng. Terima kasih kepada Ketua Gerakan Pemuda Ansor atas atensinya pada hari ini, hadir meluangkan waktu untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, bicara soal kebangsaan, bicara soal demokrasi. Teman-teman pemilih,
Terima kasih sudah setia bersama podcast KPU Kabupaten Bantaeng selama beberapa menit. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita semua. Jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya. Like, share, dan komentarnya sangat kami nantikan. Saya Asfar Ramli, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.